Pernahkah kamu merasa kepalamu tidak bisa berhenti berpikir? Saat berbaring di tempat tidur, tubuhmu lelah, tapi pikiranmu sibuk memutar ulang setiap kesalahan, setiap kemungkinan buruk, setiap skenario yang bahkan belum tentu terjadi. Itu yang disebut kecemasan dan overthinking, dua hal yang diam-diam menggerogoti ketenangan hidup kita. Di zaman modern, masalah ini semakin parah. Tekanan pekerjaan, tuntutan sosial, dan arus informasi tanpa henti membuat pikiran kita tidak pernah beristirahat. Stoikisme menawarkan cara untuk menenangkan badai di kepala, bukan dengan melarikan diri, tetapi dengan menghadapinya dengan bijak. Mari kita bahas pelajaran penting yang bisa membantu kita menghadapi kecemasan dan overthinking. Satu, ketakutan pada masa depan. Banyak orang cemas karena terus memikirkan masa depan. Mereka membayangkan kemungkinan buruk, gagal ujian, kehilangan pekerjaan, atau hubungan yang tidak bertahan. Kenapa ini terjadi? Karena kita merasa masa depan bisa kita kendalikan sepenuhnya. Padahal kenyataannya sebagian besar masa depan adalah ketidakpastian. Pikiran kita berusaha mencari kepastian, tapi malah menciptakan rasa takut. Solusinya adalah fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Seperti kata filsuf Stoik, kendalikan hal yang bisa dikendalikan, terima yang tidak. Alih-alih berandai-andai, lakukan tindakan nyata sekarang yang bisa memperbaiki masa depanmu. Nomor 2. Terjebak dalam penyesalan masa lalu. Banyak orang tidak bisa tidur karena terus memikirkan kesalahan masa lalu. Kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan, keputusan yang salah, atau kesempatan yang dilewatkan. Kenapa ini terjadi? Karena manusia cenderung mengulang memori yang menimbulkan emosi kuat. Otak kita ingin memperbaikinya, tapi waktu tidak bisa diputar ulang. Akibatnya, kita terjebak dalam lingkaran rasa bersalah. Solusinya adalah belajar melepaskan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah penyesalan ini membantuku hari ini? Jika tidak, ambil pelajaran dan biarkan ia pergi. Seperti kata Epictetus, kita terganggu bukan oleh hal-hal itu sendiri, tapi oleh pandangan kita tentang hal-hal itu. 3. Informasi yang berlebihan. Di era digital, kita dihujani informasi dari media sosial, berita, dan percakapan online. Akibatnya, otak kita kewalahan mencerna semuanya, lalu kecemasan meningkat. Kenapa ini terjadi? Karena otak manusia tidak dirancang untuk menyerap ribuan informasi setiap hari. Overthinking muncul saat otak mencoba memilah mana yang penting, tapi tidak berhasil. Solusinya adalah batasi asupan informasi. Coba lakukan diet digital, matikan notifikasi yang tidak penting, batasi waktu scroll, dan pilih hanya sumber informasi yang benar-benar bermanfaat. Dengan begitu, pikiran punya ruang untuk beristirahat. 4. Membandingkan diri dengan orang lain. Kecemasan sering muncul saat kita melihat pencapaian orang lain di media sosial. Kita merasa tertinggal, tidak cukup, atau gagal. Kenapa ini terjadi? Karena manusia punya naluri membandingkan diri untuk bertahan hidup. Tapi di era digital, perbandingan ini jadi berlebihan karena kita melihat hanya sisi terbaik orang lain. Solusinya adalah fokus pada perjalanan sendiri. Ingat, yang kamu lihat hanyalah highlight orang lain, bukan kenyataan penuh. Ukurlah dirimu berdasarkan perkembangan pribadi, bukan perbandingan dengan orang lain. 5. Perfeksionisme yang melelahkan. Banyak orang cemas
karena ingin segalanya sempurna. Mereka takut salah, takut gagal, takut mengecewakan orang lain. Kenapa ini terjadi? Karena kita diajarkan sejak kecil bahwa kesalahan adalah aib. Padahal kesalahan adalah bagian alami dari belajar. Perfeksionisme membuat kita overthinking bahkan sebelum mulai bertindak. Solusinya adalah ubah standar. Alih-alih sempurna, jadilah konsisten. Tindakan kecil yang terus dilakukan jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai karena takut salah. 6. Kurang tidur dan istirahat. Ironisnya, kecemasan membuat kita sulit tidur, dan kurang tidur justru memperparah kecemasan. Siklus ini bisa terus berulang. Kenapa ini terjadi? Karena otak yang lelah lebih rentan memunculkan pikiran negatif. Saat tubuh tidak cukup istirahat, kemampuan kita mengendalikan emosi menurun. Solusinya adalah prioritaskan tidur. Matikan layar 1 jam sebelum tidur, buat rutinitas yang menenangkan, dan beri tubuh kesempatan pulih. Dengan tidur cukup, pikiran jadi lebih jernih dan kecemasan berkurang. 7. Takut dengan penilaian orang. Banyak orang overthinking karena terlalu peduli dengan apa kata orang. Setiap tindakan dipikirkan, bagaimana kalau mereka tidak suka? Kenapa ini terjadi? Karena kita mengaitkan harga diri dengan opini eksternal. Padahal, opini orang tidak pernah bisa kita kendalikan sepenuhnya. Solusinya adalah kembali ke prinsip stoik, nilai dirimu dari tindakanmu, bukan penilaian orang lain. Lakukan yang menurutmu benar dan biarkan orang berpikir sesuai keinginannya. 8. Menunda pekerjaan. Seringkali, kecemasan justru muncul karena kita menunda pekerjaan. Tugas makin menumpuk, pikiran makin berat, lalu kita terjebak overthinking. Kenapa ini terjadi? Karena otak kita lebih suka kenyamanan jangka pendek daripada tantangan. Menunda memberi rasa lega sesaat, tapi menciptakan beban besar di belakang. Solusinya adalah mulai dari hal kecil. Kerjakan tugas 5 menit saja, lalu lanjutkan. Begitu memulai, kecemasan akan berkurang karena otak lebih suka tindakan nyata daripada menunda. 9. Ketidakpastian hidup. Hidup penuh hal yang tidak bisa kita prediksi. Kesehatan, rezeki, hubungan. Banyak orang cemas karena ingin segalanya pasti. Kenapa ini terjadi? Karena otak manusia suka pola dan kepastian. Ketidakpastian dianggap ancaman, meski tidak selalu demikian. Solusinya adalah belajar menerima. Alih-alih melawan ketidakpastian, latih diri untuk siap dengan segala kemungkinan. Seperti kata Marcus Aurelius, kehidupanmu bergantung pada kualitas pikiranmu. 10. Terlalu sibuk tanpa waktu diam. Kita sering mengisi hari dengan kesibukan tanpa memberi ruang untuk hening. Akibatnya, saat berhenti sebentar, pikiran justru kewalahan dengan semua yang tertunda. Kenapa ini terjadi? Karena kesibukan dijadikan pelarian. Begitu ada waktu luang, kecemasan muncul karena pikiran tidak terbiasa menghadapi diam. Solusinya adalah biasakan diri dengan keheningan. Luangkan 10-15 menit sehari untuk duduk tanpa distraksi. Perlahan, pikiran akan terbiasa dan lebih tenang menghadapi kesepian. 11. Ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita sering membuat ekspektasi besar pada diri sendiri, orang lain, bahkan kehidupan. Saat realita tidak sesuai, muncullah kekecewaan dan kecemasan.
Kenapa ini terjadi? Karena kita lupa bahwa dunia tidak berputar sesuai keinginan kita. Harapan yang terlalu tinggi hanya membuat kita rentan kecewa. Solusinya adalah turunkan ekspektasi, naikkan usaha. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan, lalu biarkan hasil berjalan sesuai jalannya. Dengan begitu, beban pikiranmu akan lebih ringan. 12. Takut sendirian. Kecemasan sering muncul saat kita merasa sendiri. Pikiran seakan lebih keras ketika tidak ada orang yang menemani. Kenapa ini terjadi? Karena kita terbiasa mencari ketenangan di luar diri. Saat sendirian, kita dipaksa menghadapi pikiran sendiri yang tidak selalu menyenangkan. Solusinya adalah belajar menjadi sahabat bagi diri sendiri. Gunakan waktu sendiri untuk refleksi, menulis jurnal, atau sekedar berjalan santai. Ketika kita nyaman dengan diri sendiri, rasa cemas berkurang drastis. Contoh pengalaman nyata. Bayangkan seorang karyawan muda yang setiap malam sulit tidur. Ia memikirkan target kerja, khawatir bosnya kecewa, dan membayangkan kemungkinan terburuk. Tubuh lelah, tapi pikirannya maraton tanpa henti. Suatu hari, ia mencoba teknik stoik sederhana, menulis semua kecemasan di kertas. Ia membagi 2 kolom, hal yang bisa ia kendalikan dan hal yang tidak bisa. Ternyata, sebagian besar hanyalah kekhawatiran tanpa kendali. Dari sana, ia fokus pada satu hal kecil yang bisa ia lakukan setiap hari. Perlahan, tidurnya lebih nyenyak dan kecemasannya berkurang. Kisah ini menunjukkan bahwa overthinking bukan monster yang tak terkalahkan. Dengan latihan sederhana, kita bisa mengendalikannya. Kutipan bijak. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu." Kecemasan dan overthinking adalah bagian dari hidup, tapi bukan berarti harus menguasai kita. Dengan prinsip stoik, kita bisa belajar menerima, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, dan melepaskan hal yang di luar kuasa kita. Jangan biarkan pikiranmu menjadi penjara. Gunakan ia sebagai alat, bukan tuan. Ingat, hidup ini singkat, terlalu berharga untuk dihabiskan hanya dengan khawatir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada teman atau keluarga yang sering merasa cemas. Dan jangan lupa, jadilah penguasa atas pikiranmu, bukan budaknya. Karena ketenangan sejati dimulai dari dalam dirimu sendiri.